Di sebuah desa terpencil di tanah Jawa, seorang wanita tua yang kesepian menemukan keajaiban dalam sebuah biji mentimun. Dari dalamnya lahir seorang gadis cantik bernama Timun Mas. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena ancaman mengerikan dari raksasa yang menuntut janji mulai mendekat. Akankah Timun Mas bisa melarikan diri dari takdir yang mengerikan? Yuk mari sama-sama kita simak kisahnya. Dahulu kala, di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang wanita tua bernama Mbok Srini. Ia sangat mendambakan seorang anak, tetapi tak kunjung memilikinya. Suatu hari, ketika ia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, tiba-tiba muncul sosok besar dan mengerikan, yaitu Buto Ijo. Buto Ijo berkata kepada Mbok Srini, "Wahai perempuan tua, aku bisa memberimu seorang anak, tapi ada syaratnya. Ketika anak itu sudah besar, kau harus menyerahkannya padaku." Mbok Srini pun terpaku sejenak. Kemudian dengan tubuh bergetar ia menjawab, "Baiklah Buto Ijo, aku akan menerimanya." Lalu Buto Ijo pun memberikan biji mentimun kepada Mbok Srini dan menyuruhnya menanamnya. Beberapa bulan kemudian, tumbuhlah sebuah mentimun besar berwarna emas. Saat dibuka, ternyata di dalamnya terdapat seorang bayi perempuan yang cantik. Mbok Srini memberinya nama Timun Mas dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tahun demi tahun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan tangkas. Namun Mbok Srini selalu dihantui ketakutan karena Buto Ijo pasti akan menagih janjinya. Dan pada suatu hari, Mbok Srini bermimpi bahwa Buto Ijo akan datang. Dan kemudian dengan penuh kasih, ia memberikan bekal kepada anaknya itu, berupa biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Mbok Srini berkata, "Anakku, jika Buto Ijo mengejarmu, gunakan benda-benda ini." Hari yang ditakutkan pun tiba. Buto Ijo datang dengan langkah gemuruh mengguncang bumi. Buto Ijo berkata, "Mbok Srini, serahkan Timun Mas kepadaku." Mbok Srini segera menyuruh Timun Mas berlari dan gadis itu pun kabur ke hutan. Dan ketika Buto Ijo mulai mengejarnya, Timun Mas mulai melemparkan barang-barang pemberian dari ibunya. Saat biji mentimun dilempar, tumbuhlah ladang timun yang sangat rimbun, membuat Buto Ijo terperangkap di dalamnya. Kemudian Timun Mas melemparkan jarum. Jarum itu berubah menjadi hutan bambu runcing yang menusuk kaki Buto Ijo. Lalu ketika garam dilempar, tiba-tiba saja tanah berubah menjadi lautan yang sangat luas sehingga Buto Ijo kesulitan untuk berenang. Dan terakhir, Timun Mas melemparkan terasi. Saat dilempar, tiba-tiba saja muncul lumpur panas yang menenggelamkan Buto Ijo. Dan akhirnya Buto Ijo tenggelam selamanya. Timun Mas pun kembali ke rumah dan memeluk Mbok Srini dengan penuh kebahagiaan. Sejak saat itu, Timun Mas dan Mbok Srini hidup bahagia tanpa ketakutan. Kisah keberanian Timun Mas pun dikenang turun-temurun di tanah Jawa. Semoga cerita ini memberi inspirasi untuk kita semua. Sampai jumpa di kisah lainnya. Bye-bye.